Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang di rumah, kita semua bisa beribadah kembali kepada Tuhan dengan kerinduan kita dimanapun kita berada, tapi kita mau rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan lagu pujian Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini, walaupun kami masih di rumah kami masing-masing Tuhan, belum beribadah tatap muka, tapi dengan kami melihat YouTube ini, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tahu bahwa kami merindukan Engkau, kami merindukan mendengar firman Tuhan, kami merindukan memuji membesarkan nama Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami yang bertugas dalam ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kami semua, semuanya boleh kembali lagi ke hadapan-Mu dengan harum dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di matamu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu pujian Yesus Engkau Juru Selamatku.
berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Takkan pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini. Kami kembali boleh memuji membesarkan nama Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu, firman Tuhan tersebut Tuhan yang boleh menguatkan hati kami, yang boleh menyegarkan jiwa kami Tuhan. Dan Engkau yang mengurapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk pelayanan firman Tuhan selanjutnya, saya serahkan kepada Pendeta Hendro Ruturambi dari Magelang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya beri tema tanah hati. Kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Injil Lukas 8 ayat 11 saya bacakan firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Sekali lagi saya baca firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Puji nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Saudara Pendeta Muda Henry, yang sudah mempercayakan saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan berkati. Mari kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pasal ini Yesus menjelaskan tentang seorang penabur. Jadi ada perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih. Karena memang benih itu memang harus ditaburkan. Benih itu harus ditaburkan. Dan tanah yang sudah diolah, tanah yang sudah siap, itu memang harus ditaburkan benih. Yaitu tujuan dari petani. Dia mengolah tanahnya, dia mempersiapkan tanahnya untuk menaburkan benih. Jadi kita lihat benih itu harus ditaburkan. Dan tanah itu memang harus menerima benih supaya ada pertumbuhan. Nah, yang kita lihat di sini adalah sama halnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus ditaburkan. Firman Tuhan itu harus ditaburkan di tanah hati setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya firman itu menyatu dengan hati kita. Dan kalau firman itu menyatu dengan hati kita, firman itu akan mengalami pertumbuhan. Kalau benih tidak ditaburkan, tidak akan bertumbuh. Firman Tuhan harus ditaburkan. Hati harus siap menerima firman Tuhan, supaya firman itu mengalami pertumbuhan. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan firman Tuhan yang bertumbuh. Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan yang bertumbuh? Kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan berkata seperti ini. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji nama Tuhan. Jadi firman itu dikatakan dalam Yesaya, firman yang keluar, yang disampaikan, firman yang ditaburkan, dari mulutku, dari mulutnya Tuhan. Perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Dan Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan itu. Pada saat itu Tuhan memakai nabi-nabi untuk menyampaikan firman itu. Dan firman itu dikatakan dia nggak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Jadi firman itu tidak akan pernah gagal. Dia akan berhasil. Yang kita lihat maksudnya di sini adalah firman itu akan membawa dampak dalam setiap kehidupan kita. Firman itu akan berdampak, mengubah cara berpikir kita, mengubah perilaku kita, supaya kita menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan.
Dan yang hanya dapat mengubahkan setiap perilaku kita adalah firman Tuhan. Karena firman itu hidup, firman itu berkuasa. Ya, mengubah setiap cara berpikir kita. Kita butuh firman Tuhan. Setiap kehidupan kita, siapapun kita butuh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Itu sebabnya firman itu harus bertumbuh dengan baik. Firman itu nggak boleh sia-sia. Firman itu harus berhasil, nggak boleh gagal. Dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 98 sampai ayat yang ke-100. Mazmur 119, saya baca mulai ayat 98 sampai ayat yang ke-100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur, menjelaskan bagaimana perintah Tuhan atau firman itu sangat berdampak dalam kehidupannya. Kita lihat ayat 98a. Dikatakan perintahmu atau firmanmu membuatku bijaksana. Jadi firman itu membuat dia bijaksana. Firman itu membuat setiap kehidupan kita bijaksana. Dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata cakam, yang berarti kecerdasan, kelihayan, atau kecerdikan. Jadi kita lihat bahwa firman itu mampu membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang lihai, dalam melakukan segala sesuatu, orang-orang yang cerdik. Karena memang hal itu sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan kita menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat, kata firman Tuhan. Ada banyak tantangan di hadapan kita. Dalam kita melangkah, ada begitu banyak tantangan. Ada banyak persoalan, masalah yang datang dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdik. Supaya kita tidak mudah terjatuh, supaya kita tidak mudah kalah dalam menghadapi situasi dan keadaan dunia yang sekarang ini. Kita menjadi orang-orang yang menang. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam hal ini. Firman itu membuat dia bijaksana, firman itu juga membuat dia berakal budi. Lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Berakal budi kita lihat dalam bahasa Ibrani dipakai kata sakal yang berarti sangat berhati-hati atau waspada. Jadi firman itu membuat kita berakal budi, membuat kita menjadi orang-orang yang hidupnya berhati-hati, hidupnya waspada. Kalau di jalan kita berkendara, ada rambu-rambu lintas yang tulisannya berhati-hati, supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, firman Tuhan membuat kita menjadi orang yang berakal budi atau waspada dengan hidup ini, waspada dengan dunia ini, dengan keadaan sekarang ini. Berhati-hati dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, supaya hidup ini tetap menjadi berkat. Kenapa kita harus waspada? Kita harus berhati-hati, dan hanya firman Tuhan yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang waspada. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 katakan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Allah menggambarkan iblis itu seperti singa. Kita tahu seperti apa singa itu, yang siap untuk menerkam. Dia cari kesempatan, ada celah, dia masuk, dia memporak-poranda kehidupan kita. Kalau kita nggak waspada,
kalau kita nggak punya persiapan, kalau kita nggak berhati-hati dalam hidup ini. Itu sebabnya ada firman Allah yang mampu, yang sanggup membuat kita menjadi pribadi yang waspada, hidup berhati-hati. Karena kita tahu ada iblis, ada penguasa kegelapan yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, yang berusaha untuk menggoda kita supaya hidup kita tidak menjadi berkat, supaya hidup kita justru menyakiti hati Tuhan. Orang yang tidak berhati-hati, orang yang tidak waspada, dia akan tersesat. Itu sebabnya kita butuh kekuatan dari firman Allah. Benih firman Allah itu harus bertumbuh. Kita lihat juga pemazmur berkata dalam hal ini bahwa selain dia bijaksana, firman itu membuat dia bijaksana, berakal budi, firman itu juga membuat dia mengerti. Dikatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Mengerti dalam salinan bahasa Ibrani itu berarti melihat atau kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang salah. 1 Tesalonika 5 ayat 21 katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita nggak bisa pegang yang baik kalau kita nggak punya firman. Kita nggak bisa menguji segala sesuatu, mana yang salah, mana yang benar, dan mana yang harus aku pegang. Ya tentu kita pegang yang benar. Anak Tuhan pegang yang baik. Anak Tuhan pegang yang sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu hanya dapat kita peroleh ketika kita memiliki firman Allah. Ketika firman itu bertumbuh, firman itu berdampak dalam kehidupan kita. Dia menjadikan kita orang-orang yang bijaksana, berakal budi, orang-orang yang mengerti, ya. Yang dapat melihat, oh ini yang benar, saya ambil yang benar. Oh ini yang baik, saya ambil yang benar, yang baik. Orang-orang yang punya kemampuan untuk dapat membedakan. Kalau kita nggak punya firman, kita nggak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga pada akhirnya kita akan tersesat. Ya. Mungkin nggak baik, kita menganggap itu baik. Mungkin nggak benar, kita menganggap itu benar. Kenapa? Karena kita nggak memiliki kemampuan untuk membedakan itu. Tapi kalau kita punya firman, kita punya kemampuan untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apa yang dialami oleh pemazmur benar-benar menunjukkan bahwa firman Tuhan itu sungguh sangat berdampak dalam hidupnya. Tidak sia-sia firman itu. Sangat berdampak dalam hidupnya. Tapi firman itu berhasil di dalam setiap kehidupannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya firman Tuhan itu bertumbuh atau berhasil dalam hidup kita? Bagaimana firman itu dapat berdampak yang luar biasa dalam hidup kita? Yang akan membawa sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita? Jawabannya adalah hati menentukan pertumbuhan. Seperti tema kita pada saat ini, tanah hati. Tanah hati menentukan pertumbuhan. Hati kita akan menentukan pertumbuhan dari firman Allah. Kalau kita melihat kembali dalam ayat pokok kita, dalam pasal ini menjelaskan tentang ada berbagai macam tanah hati. Dan di sini ada 4 macam tanah hati yang kita lihat. Yang pertama dikatakan tanah di pinggir jalan. Kita lihat ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kita lihat ayat 12. Kalau kita bandingkan dengan Matius 13 ayat 19 katakan seperti ini. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan ini berbicara tentang mendengar tetapi tidak mengerti.
mendengar firman Allah, tetapi tidak memahami firman itu. Iblis berusaha membuat kita tidak mengerti, sehingga kita nggak memahami, kita nggak percaya kepada firman itu. Dalam salinan bahasa Yunani yang sama dengan alangkah bodohnya. Jadi tidak mengerti, mendengar tapi tidak mengerti itu sama dengan bodoh. Alangkah bodohnya. Bodoh di sini karena menolak firman Tuhan. Bodoh di sini karena hati di tanah di pinggir jalan, hati yang tidak mau menerima firman, yang menolak firman itu. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mengerti dan memahami firman itu. Injil Matius pasal 13 ayat 15 katakan, sebab hati bangsa ini telah menebal. Dalam terjemahan lama dikatakan keras hati. Jadi umat Tuhan pada saat itu adalah umat-umat yang keras hati, yang menolak firman Tuhan, gak mau menerima firman itu. Mereka membentengi hati dari teguran firman Tuhan. Kalau kita lihat orang-orang seperti ini, merasa bahwa hanya mereka yang benar dan orang lain yang salah. Bahkan firman Tuhan sekalipun bagi mereka itu salah. Sudah jelas firman Tuhan tidak bisa tertanam, gak bisa menyatu dengan hati seperti ini. Pada akhirnya iblis datang merampas firman itu. Jadi kalau kita mendengar firman Allah, kita harus memiliki hati yang menerima firman itu. Jangan tolak firman itu. Karena terkadang ada banyak orang yang suka menolak firman. Kalau firman itu keras, ya mungkin dia tolak firman itu. Kalau firman itu nggak sesuai dengan apa yang sedang dia jalani di hari-hari ini, dia menolak firman itu. Pada akhirnya iblis datang untuk mengambil firman itu. Firman itu gak bisa menyatu, firman itu gak bertumbuh, dia gak akan membawa dampak. Sehingga pada akhirnya kita lebih semakin terperosok. Hidup semakin merosot di dalam dosa. Kenapa? Karena tidak ada firman Allah. Nah yang kedua kita lihat jenis tanah yang berbatu. Ayat 13 katakan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kita lihat batu-batu adalah penghambat benih untuk berakar dan merayap, untuk menyerap air. Jadi kita lihat sehingga benih hanya bertahan sementara aja. Kalau kita mungkin menanam, seorang petani, saya juga ada kebun dan di masa pandemi ini kita ada beberapa orang yang mengolah tanah yang siap untuk ditaburkan benih, menanam apa aja yang bisa ditanam. Tentu bagaimana kita memperhatikan tanah itu dengan baik, apakah tanah ini siap, apakah batu-batunya masih ada, ya kita keluarkan supaya tanah itu gembur, siap untuk ditaburkan benih, untuk ditanami, supaya benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Seperti ini. Tapi kalau tanah itu berbatu, dia nggak akan bisa berakar, karena batu itu akan menghambat akar, sehingga akar tidak bisa menyerap air, dan pada akhirnya lama-kelamaan benih yang sudah bertumbuh pada akhirnya mati. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyerap air. Sama dengan hati yang berbatu. Tidak akan berakar, pada akhirnya tidak dapat menyerap firman itu. Sehingga pada akhirnya yang ada hanya perlahan-lahan firman itu pada akhirnya gugur. Tanah berbatu adalah hati yang tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Lebih bersandar pada pengertian atau kebenaran sendiri. Nggak boleh. Kita harus punya hati yang sepenuhnya percaya kepada firman Allah. Nggak boleh kita percaya kepada pengertian kita sendiri. Kita bersandar kepada kebenaran kita sendiri. Nggak boleh. Itu orang yang punya tanah hati yang berbatu. Pada akhirnya benih itu nggak bisa bertumbuh dengan baik.
Kalau kita melihat di dalam Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Kalau kita melihat di dalam terjemahan, di dalam perjanjian lama, ketika Daud ya membawa tabut perjanjian ke Yerusalem dalam perjalanan, ya ada yang namanya Usah. Ya. Tabut itu mereka pakai lembu untuk membawa ya, tabut itu. Ya. Tabut itu nggak ditutup. Pada akhirnya firman Tuhan katakan ketika lembu-lembu itu tergelincir, tabut itu akan jatuh. Ada Usah yang pada saat itu mengulurkan tangannya untuk memegang ya, tabut itu supaya tabut itu nggak jatuh. Tapi pada akhirnya firman Tuhan katakan Usah dibunuh oleh Tuhan di sana, mati karena dibunuh oleh Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Usah itu nggak baik. Mungkin kalau kita baca, sehingga pada waktu itu juga Daud itu sempat marah sama Tuhan. Tuhan kok bunuh Usah? Ya. Karena mungkin kalau orang melihat apa yang dilakukan Usah itu baik, lembu-lembu itu akan tergelincir, tabut itu akan jatuh. Ya. Usah mungkin melakukan sesuatu yang baik untuk supaya tabut itu nggak sampai jatuh ke tanah. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Usah itu sesuatu yang salah. Ya. Apa yang Usah pandang baik di hadapan Tuhan itu bukan kebaikan, tetapi itu adalah hal yang salah karena itu bukan kebenaran. Karena yang Tuhan mau kita pegang kebenaran firman Tuhan. Tabut perjanjian itu nggak boleh disentuh, dilihat aja nggak boleh, harusnya ditutup. Dilihat aja nggak boleh, apalagi dipegang, orang pasti mati karena itu terlalu kudus. Dan harusnya ada orang Lewi yang harus ditugaskan dalam untuk memikul tabut perjanjian itu dengan ditutup dengan kain supaya nggak dilihat orang. Tapi pada waktu itu apa yang dilakukan Daud salah, sehingga pada akhirnya Daud menyesal, ya kembali dia membawa tabut itu ke Yerusalem dengan kebenaran Allah, dengan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan bagaimana memperlakukan tabut perjanjian itu. Jadi apa yang dilakukan Usah bagi manusia itu mungkin kebenaran, tapi bukan kebenaran di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita pegang kebenaran Tuhan. Orang-orang Farisi hidup dengan pengertian dan kebenaran sendiri. Firman Tuhan tidak berakar dalam hati mereka. Ketika ada penindasan, mereka murtad. Jangan sampai pada akhirnya kita sama seperti orang-orang Farisi yang pada akhirnya murtad. Ya. Kenapa? Karena kita tidak pegang kebenaran Allah. Yang kita hanya terus bersandar kepada kebenaran kita sendiri. Ya. Kita lihat yang ketiga, jenis tanah hati yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri. Dalam ayat 14 dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dalam pertumbuhan selanjutnya kita lihat berarti firman itu sudah tertanam, ya, berakar dan bertumbuh. Namun ada yang menghimpit firman itu sampai mati. Firman itu sudah tertanam, ya, sudah bertumbuh, tapi pada akhirnya mati. Ya. Tanah yang bersemak duri. Ada kekhawatiran. Ya, ini berbicara tentang kekhawatiran, kekayaan dan kenikmatan hidup. Hal-hal ini ya yang menghimpit pertumbuhan iman, pertumbuhan dari firman. Kalau kita biarkan kekhawatiran, kecemasan itu, kita membiarkan setiap keinginan-keinginan yang bukan dari Tuhan, keinginan-keinginan daging kita, ya, pada akhirnya akan menghimpit firman Tuhan, sehingga pada akhirnya firman itu tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah, ya, tetapi malah dia mati. Ya. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Injil Matius 6 ayat 25, firman Allah katakan, karena itu Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu hanya akan menghimpit pertumbuhan iman. Orang khawatir, kenapa khawatir? Kekhawatiran itu sama seperti kita mencengkram ya, masa depan itu. Kita pengen mengendalikan masa depan itu. Itu khawatir kan seperti itu. Ya. Dia khawatir dengan, seperti apa nanti masa depan anak-anakku, seperti apa masa depanku. Sehingga dia berusaha untuk mencengkeram masa depan itu, untuk dia ya pokoknya masa depan itu seperti ini. Itu kekhawatiran. Kenapa itu sebabnya Tuhan tidak suka dengan orang yang khawatir. Setiap kehidupan kita pasti pernah mengalami khawatir, tapi bukan berarti kita harus terus mengalami kekhawatiran, karena kekhawatiran itu akan menghimpit pertumbuhan iman. Jangan khawatir, serahkan kepada Tuhan semuanya. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan yang akan atur masa depan kita. Apa yang menjadi rencana-rencana kita serahkan, biar itu jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan hidup dengan sesuatu yang ya bukan berarti kita nggak boleh jadi kaya. Tapi jangan sampai kekayaan itu yang menjadi prioritas kita. Ya. Kenikmatan hidup menjadi prioritas dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya itu menghimpit firman Tuhan. Firman itu gak bertumbuh dengan baik. Firman itu pada akhirnya gugur. Ya. Kita tidak memiliki, firman itu tidak berdampak dalam kehidupan kita. Ya. Firman itu harus bertumbuh dan harus berdampak luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat yang keempat, jenis tanah, hati yang baik. Tanah yang baik. Ayat 15 ya, itu menjelaskan bagaimana tanah hati yang baik. Ya. Baik di sini memakai kata kalos dalam bahasa Yunani yang berarti indah. Dalam terjemahan lama dikatakan hati yang tulus dan mulia. Orang-orang yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati yang indah, di dalam hati yang tulus dan mulia, hati yang benar-benar mencintai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97 katakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi kita harus memiliki hati yang baik, ya. Tanah hati yang indah, yang tulus dan mulia. Tanah yang gembur, yang siap untuk ditaruh benih. Benih itu bertumbuh dengan baik sampai pada akhirnya menghasilkan buah yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Belajar dari pemazmur, katakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Firman Tuhan itu harus menetap di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Firman itu harus menduduki tempat tertinggi dalam hati setiap kehidupan kita, dan tidak tergantikan oleh hal-hal lain yang ada di luar Yesus. Dengan demikian, firman Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Atau ada nilai-nilai Kristus di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang Tuhan mampu. Siapa yang dapat mengerjakan itu? Hanya firman Tuhan. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan. Kita butuh kekuatan dari firman Tuhan. Berikan hati yang baik, hati yang indah untuk firman Allah. Hanya ada satu jenis tanah, yaitu tanah yang baik. Hanya ada satu jenis hati, yaitu hati yang indah, hati yang mulia, hati yang siap. Itu yang akan membuat firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Saya akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Ajar kami menjadi umat-umat Tuhan yang memberikan hati kami, hati yang baik, hati yang indah, hati yang mulia untuk firman-Mu. Sehingga firman itu boleh bertumbuh, berdampak, dan akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Sehingga kami sebagai umat-umat-Mu punya kehidupan yang selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Berkati setiap umat-umat-Mu dalam persekutuan doa Yabes Ministry ini Tuhan. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Hendri dalam setiap tugas-tugas pelayanannya, juga setiap jemaat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati, kami percaya akan terus membawa dampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hari ini. Kami percaya kami selalu hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap Tuhan yang selalu beserta dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera, dan sukacita oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa gereja yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.